Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kuasa dan otoritas yang Engkau berikan kepada kami. Buat setiap kami Tuhan, yang Engkau panggil Tuhan, mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau dahsyat, karena Engkau Tuhan memberikan kami kehidupan, kebangkitan kembali Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat menjadi pasukan-pasukan-Mu Tuhan yang akan meng-take over Tuhan semua yang ada di bumi ini, karena Engkau telah memberikan kepada kami kuasa dan otoritas yang daripada-Mu. Kami akan melihat Indonesia baru ini Tuhan akan terjadi Tuhan. Kami tidak mau melihat kenyataan yang ada saat ini, tapi kami tahu Tuhan, kuasa Roh-Mu yang akan bekerja Tuhan. Roh-Mu yang akan memperbarui bangsa kami. Roh-Mu yang akan memperbarui akan kota kami. Roh-Mu yang akan memperbarui setiap keluarga-keluarga. Roh-Mu akan memperbarui akan setiap kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share apa yang di mana saya ini, kita semua ya pernah pelajari, cuma Tuhan berikan pencerahan khususnya kepada saya sehingga saya lebih lagi mengerti ya. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah ini, dan naga besar, ya udah bener ya. Wahyu 12. Di sini dikatakan peperangan di surga, terjadi peperangan di surga. Terjadinya itu sebelum manusia pertama diciptakan, sebelum manusia pertama diciptakan. Jadi Lucifer itu Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Jadi Lucifer itu ditunjuk oleh Tuhan menjadi penghulu malaikat ya. Itu menjadi tinggi hati dan dia menjadi sombong. Ia ingin menyamai akan Allah penciptanya ya. Bahkan supaya dia itu bisa memerintah dan bisa berkuasa atas setiap orang dan segala sesuatu. Kita camkan dulu ya. Lucifer itu diangkat jadi penghulu malaikat, tapi dia menjadi sombong. Menjadi tinggi hati, dia pengen nyamai penciptanya. Saya nggak bicara soal ini aja ya, tapi kita melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Ya. Ingin menguasai, supaya dia itu bisa memerintah atas orang-orang, atas banyak orang ya, atas dan segala sesuatu, kepengen dikuasai oleh si Lucifer. Kemudian dia memberontak. Dia mengajak sepertiga dari malaikat itu untuk bersama-sama dia meninggalkan kesetiaannya kepada Allah penciptanya. Ya, terus di sini dikatakan tidak mendapat tempat lagi di surga, diusir bersama dengan malaikat-malaikat pemberontak lainnya. Ya. Terus naga besar atau ular tua, iblis atau setan dilemparkan ke bumi, menyesatkan seluruh dunia. Ya, jadi naga besar, ular tua, yaitu si Lucifer itu, iblis atau setan dilemparkan ke bumi, menyesatkan seluruh dunia. Ya. Nah, kita lihat di Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bintang timur itu di dalam perjanjian lama adalah Lucifer ya, bintang timurnya. Lucifer sering disebut juga sebagai iblis atau setan. Kemudian di dalam Wahyu 12 ayat 4.
dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Tadi seperti yang saya katakan. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, ini ada pembicaraan yang lain lagi tentang perempuan ya. Perempuan itu gereja Tuhan. Nah, ini kita lihat bahwa bintang-bintang di langit sepertiganya itu dijatuhkan ke bumi, dilemparkan ke bumi setelah memberontak ya. Terus kita lihat lagi, ini banyak ayat saudara. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Saya bersyukur untuk lagu-lagu hari ini ya. Kalau Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Kosong gelap disebabkan oleh apa? Karena kehadiran setan dan malaikat-malaikatnya itu dijatuhkan ke bumi kan. Jadi keadaan kacau. Dan kita lihat roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Roh Tuhan itu bergerak sampai saat ini. Roh Tuhan terus bekerja. Tuhan itu menciptakan, ketika Tuhan ngelihat, wah keadaannya kacau, gelap, belum berbentuk, jadi kacau balau lah pokoknya gitu ya. Nah, Tuhan itu bergerak dan Tuhan menciptakan dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dunia ini jadi. Ya, diperbarui oleh Tuhan ya. Jadi roh Tuhan itu mengubah dari keadaan yang kacau menjadi sesuatu yang indah. Roh Tuhan itu terang, membawa terang ke dalam kegelapan. Rohnya itu bergerak dan terus menerus memperbarui permukaan bumi dan memperbarui hati setiap orang. Hati setiap orang itu diperbarui sama Tuhan kalau mereka mau terima Tuhan. Kita lihat Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafas, mengirim rohnya, dunia ini tercipta. Dan Tuhan itu membaharui muka bumi, diperbarui terus. Nah, kita harus tahu ya, bahwa jika kita menerima rohnya, hati kita lagi kacau, hati kita ada dalam masalah, kita ada dalam gelap, nggak bisa lihat apa-apa ya kalau gelap tuh ya. Ketika kita mendengar firman, roh Tuhan ya, firman itu roh ya, perkataan Tuhan, dan kita nih terima firman itu, maka hati kita jadi hidup, tidak lagi gelap, tidak jadi lagi galau, karena dia punya damai sejahtera, ada terang, sehingga kita bisa melihat setelah ada terang kan, kalau ada terang kita bisa melihat ya jalan keluar atau solusi atau dan persoalan kita. Jadi kalau hati kita galau ini, kita nggak bisa nemukan apa-apa. Pokoknya lagi nggak keruan-keruan. Tapi ketika kita dengar firman, roh itu memperbarui hati kita, memberikan terang kepada kita, memberikan damai kepada kita. Nah, kita menjadi orang-orang yang bisa menemukan jalan karena kita ketemu dengan firman-Nya. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah firman yang hidup. Nah, Allah menciptakan kehidupan di bumi kan dengan firman-Nya ya. Terakhir Allah itu menciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan terakhir ya. Kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya
Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita tahu beranak cuculah, bukan terus kita punya anak banyak-banyak. Maksudnya secara rohani ya. Kita punya anak rohani, anak kita kemudian melahirkan anak rohani lagi. Jadi anak-anak rohani, jiwa-jiwa rohani itu biar bertambah banyak, memenuhi bumi. Dikatakan memenuhi bumi. Maka di dalam Matius 28 amanat agung itu pergi ke seluruh bumi. Jadikanlah mereka muridku. Ya, itu. Nah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Waktu Adam jatuh, dia gagal menggunakan otoritas yang Allah sudah berikan kepadanya. Adam kan diberikan otoritas oleh Tuhan. Nih, kasih otoritas sama Tuhan. Kamu berkuasa atas musuh kamu. Waktu itu Adam masih ada di Taman Eden ya. Nah, sekarang si ular tua itu dilemparkan ke bumi. Nah, ular tua itu dilemparkan ke bumi. Dia sebenarnya tidak mempunyai kuasa dan otoritas atas bumi. Adam yang punya. Tetapi si ular itu tidak suka. Dia tidak mau manusia itu mempunyai otoritas. Karena kalau manusia mempunyai otoritas, dia nggak bisa memerintah di bumi ini. Si naga dan kerocok-kerocoknya ya. Nah, jadi dia itu berusaha untuk membujuk Adam melalui Hawa. Jadi untuk menjatuhkan Adam melalui Hawa. Nah, dia membujuk, Adam jatuh. Padahal Adam waktu itu punya otoritas yang Tuhan berikan untuk menaklukkan musuh. Adam tidak pakai. Karena dia dibujuk. Ingat ya, dibujuk ya. Nah, musuh itu si setan itu merampas otoritas atas bumi sehingga Adam manusia kehilangan hak memerintah atas bumi. Nah, jadi ketika Adam kehilangan otoritas atas bumi ini, atas musuh, nah Adam kehilangan, jadi dia itu, kita semua itu tidak bisa memerintah atas bumi dan tidak bisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk menaklukkan bumi ini ya. Musuh merampas otoritas atas bumi, kehilangan hak memerintah. Nah, kemudian setan membangun pemerintahannya yang jahat di bumi. Kan setan diturunkan ke bumi. Setan membangun pemerintahannya atas bumi. Ingat ya, manusia telah memiliki kecenderungannya karena Adam jatuh, kecenderungan akan dosa. Manusia itu punya kecenderungan kepada dosa dan putus hubungan dengan Allah. Ya. Jadi dia tunduk pada musuh. Kita bayangkan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya cuma sekedarnya agama-agamaan gitu ya, itu akan memiliki kecenderungannya ke dosa, putus hubungannya dengan Allah, tunduk pada musuh. Kita tahu musuh kita ini musuh bukan darah dan daging ya, tidak kasat mata ya. Nah, peperangan rohani manusia itu melibatkan musuh yang merampas otoritas atas bumi. Jadi peperangan manusia itu melibatkan musuh yang merampas otoritas atas bumi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kemudian Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi menjadi manusia ya, diutus oleh Allah. Kita lihat
Yesus Kristus itu membawa kerajaan Allah ke bumi. Yesus waktu lahir, malaikat-malaikat berkata, kerajaan Allah itu Yesus berkata, damai di bumi pada orang yang berkenan kepadanya. Kita lihat Matius 12 ayat 28 dulu. Ini ada yang keloncat, bentar. Matius 12 ayat 28 saya nggak ada nih. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita ingat ya, pada waktu Matius 12 ayat 28, Yesus datang ke bumi. Kalau kita lihat di perjanjian lama tidak ada pengusiran setan, nggak ada. Kalau kita lihat kisah-kisah di perjanjian lama. Tapi ketika Yesus datang, Yesus itu bisa mengusir setan karena kuasa roh Allah. Nah, jika Yesus mengusir setan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Karena Yesus datang. Yesus datang, kerajaan Allah berarti datang, dibawa oleh Yesus Kristus, diperkenalkan. Nah, kita juga harus ingat, kita jadi anak-anak Allah, kita tidak lagi beritakan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan, bahwa Yesus itu Raja. Ya, bukan Injil keselamatan lagi ya. Nah, peperangan rohani Yesus itu di bumi berurusan, maksudnya selama Yesus hidup itu, peperangan rohani Yesus itu urusannya dengan musuhnya, dengan musuh itu, yaitu karena musuh itu ilegal. Jadi enggak sah. Musuh kan, ini kan manusia kan enggak ngerti kan. Ya, katakanlah kita ini enggak ngerti bahwa si setan itu sebenarnya enggak punya hak dan otoritas. Ingat, firman Tuhan kalau begini, karena kamu tidak memiliki pengetahuan, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan, karena tidak ngerti. Kita nih enggak ngerti firman, tidak baca firman, tidak mengerti kuasa Allah, tidak mengerti hak dan otoritas yang sudah Tuhan berikan pada kita, maka kita nih jadi bulan-bulanannya si jahat. Jadi bulan-bulanannya si jahat, musuh kita. Sedangkan musuh itu sebenarnya sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Dia bekerjanya itu ilegal. Saya dulu nggak ngerti, kan doling. Terus diajarinnya kan gini, di mana kita tahu Yosua 1 ayat 3 kan semua udah hafal ya. Setiap kaki menginjakkan di bumi, maka bumi itu ada di bawah kuasa kita ya. Nah, saya nggak ngerti waktu itu. Ingatnya tuh waktu, oh iya. Nah, kan keliling ke tempat-tempat mana gitu ya. Nah, saya diajarin ini gini ya. Di mana kamu turun kan ke daerah-daerah, turun bumi, nabur garam dulu, tahirkan. Udah tahirkan, kita kan injak bumi kan, kucurin darah, injak dengan darah, dengan garam, aku injak daerah ini beserta seluruh orang-orang yang ada di sini dan orang-orang yang akan kami temui itu semuanya jadi milik pusaka. Itu saya tuh nggak ngerti. Saya katakan di dalam ketidakmengertian, maksudnya bukan tidak ngerti tapi cuma basicnya kurang, terus terang aja. Saya bilang, kamu roh jahat yang menguasai mereka itu tidak sah untuk di bumi ini. Saya ngerti cuma sekilas, tapi nggak sampai akar nih. Saya membagikan ini karena saya dapat pencerahan, nggak sampai akar. Iya, sebenarnya si iblis itu tidak sah untuk menguasai bumi. Itu karena Adam jatuh, jadi kitanya juga cenderungnya ke dosa dan kita nggak ngerti. Tapi Tuhan tuh bilang bahwa Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15 ya. Kolose 2 ayat 15 bunyinya begini. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka
tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini mengatakan tentang pemerintahan di udara, penguasa di udara, kerajaan-kerajaan dan segala macam ya. Itu di udara semua. Jadi musuh ya. Nah, kerajaan Allah itu datang dengan Yesus. Karena Yesus itu punya persekutuan yang sempurna dengan Bapanya di surga, maka kerajaan Allah datang. Maka kerajaan Allah itu ada pada Yesus dan Yesus bisa mengusir. Begitu juga kita. Kita kalau punya persekutuan yang benar dengan Tuhan, dengan intim, maka kita ini tahu seperti firman-Nya bahwa Yesus itu melucuti pemerintah sudah dilucuti sama Yesus di atas kayu salib ya. Supaya kita juga tahu bahwa setan sudah dilucuti, maka setan itu ada di bawah statusnya ilegal untuk bumi ini. Kalau kita nggak ngerti, gereja Tuhan nggak ngerti, ya nggak usah perang-perangan, Tuhan Yesus sudah menang. Enggak. Bagaimanapun juga ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Kita ingat, Yesus itu memberikan kita kuasa dan otoritas kepada gereja untuk menghadapi musuh yang ilegal. Sebenarnya kalau ilegal sama legal, hukumnya menang legal kan, menang yang legal. Tapi kalau kita tidak ngerti hukum, jadi kitanya enggak menggunakan hukum itu. Padahal musuh-musuh kita itu apapun juga bekerjanya ilegal. Karena lihat Lukas 10 ayat 19. Saya agak panjang sedikit lagi saudara. Ya, Lukas 10 ayat 19 ngomong begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kita dikasih kuasa dan otoritas. Nah, saya bingung, kuasa otoritas ya sami mawon pikir saya itu ya. Oh, saya buka kamus bahasa Indonesia. Lagi belajar buka kamus bahasa Indonesia. Untung punya udah dari dulu, sekarang baru buka-buka. Kuasa itu apa? Kuasa itu adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Dulu sangka saya kuasa otoritas sama baik gitu ya. Terus otoritas itu apa? Otoritas itu kewenangan. Kita punya kemampuan, kita punya kewenangan dikasih oleh Tuhan. Kita mau lakukan. Harus dilakukan ya. Jadi di sini dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dulu saya nggak ngerti, menahan kekuatan musuh ya musuh kita ya yang tidak kelihatan itu. Tapi kita harus tahu kekuatan musuh apa? Nah, kekuatan musuh itu salah satunya yang kita tahu tentang virus-virus. Bencana alam. Kenapa bencana alam? Karena bencana alam itu kalau si iblis ikut campur tangan, si jelek ikut campur tangan, dia pengen jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan itu mati sia-sia. Mati sia-sia. Jadi kita nahan kekuatan musuh yang belum pada waktunya dia mengambil jiwa-jiwa itu. Belum waktunya Tuhan. Maka kita berdoa juga, Tuhan kalau belum waktunya mundurlah supaya kita bisa berkesempatan untuk pergi menginjil jiwa-jiwa sampai jiwa-jiwa itu mendengar siapakah Yesus Tuhan. Nah, terus di ayat satunya kita udah tahu ya, Yesus Kristus itu memberikan kuasa dan otoritas kepada gereja ya, hanya kepada gereja. Jadi hanya kepada orang yang lahir baru yang mengerti kuasa dan otoritas yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus ada dipenuhi Roh Kudus karena kita tidak bergerak dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Kita ngerti. Lagu-lagu hari ini saya bersyukur sekali. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus berkata gitu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, setan kan masih memiliki kuasa.
Tapi dia nih sekarang nih tidak memiliki otoritas. Setan masih mampu kan, tadi kan kuasa adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu ya. Setan itu mampu berbuat sesuatu kepada manusia, kepada bumi ini. Tetapi kita tahu dia tidak memiliki otoritas. Dia tidak ada di dalam kewenangan itu. Dia bekerja ilegal. Ya. Penggunaan kuasa yang setan lakukan itu ingat tidak sah, ilegal. Kita harus perkatakan hal itu ya. Terus dia lihat dulu Matius, udah ya tadi tuh ya Matius 12:28 tuh udah ya tadi. Matius 12 ayat 28 maka dikatakan Matius 12 ayat 28 itu tetapi jika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi pengusiran setan, orang kan kalau sudah menang diusir, kamu pergi. Seperti itu. Nah kita nih bisa usir setan sebagai tanda utama bahwa kerajaan Allah sudah datang di bumi ini. Oh, anak-anak Tuhan, pasukan Tuhan bekerja, ya, melayani mana saja ya. Nah kita bisa mengusir setan. Makanya saya tadinya nggak ngerti, kenapa ya di KKR begitu firman diberitakan ada yang manifest sana sini. Berarti ketika kita KKR, waduh banyak sekali waktu kita di mana ya itu Sulawesi nggak tahu di mana, Tentenang nggak tahu di mana, udah lupa saya. Nah, ketika kita KKR, lah orang-orang nggak didoain pelepasan pun mereka manifest. Karena apa? Karena memberitakan kerajaan Allah. Jadi ketika memberitakan firman kerajaan Allah itu kerajaan Allah itu menyertainya, kuasa Tuhan menyertainya, maka orang-orang yang dikerasuk oleh roh jahat ini dia akan bermanifest pergi, diusir karena kita yang menang, karena kita legal. Jadi kita usir ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa pengusiran setan itu meneguhkan kerajaan Allah datang di tempat itu, datang kepada orang yang sedang kita layani. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya ya, roh-roh jahat ini akan dibuang ke dalam lautan api hukuman kekal. Makanya pada waktu Yesus mengusir babi kalau nggak salah sih, mengusir yang ada di dalam orang Gerasa itu, aku tahu engkau anak Allah, tetap jangan siksa aku, ini belum waktunya. Nah karena si iblis juga tahu, si jahat tahu bahwa belum waktunya dia jatuh hukum, jadi Yesus mengusir, kamu pergi ke sana. Itu saja yang saya bisa bagikan sebagai pencerahan yang saya dapat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 30. Apabila Tuhan mengirim rohnya, ya dan ya, jadi kalau Tuhan itu mengirim rohnya, ya, semua tercipta. Mereka itu bukan berarti manusia yang tercipta saja, semuanya akan tercipta dan Tuhan akan memperbarui muka bumi. Tadi kita selama satu jam waktu PW kita terus berdoa buat bangsa dan negara. Ya, kita hari ini minta Tuhan kirimkan rohmu, maka akan terjadi suatu penciptaan yang baru buat negara dan bangsa kita. Amin. Ya. Tadi Ibu Abigail mengatakan setiap tanah yang engkau injak itu ada di dalam kekuasaan kita. Ya. Kan di situ dikatakan memiliki. Artinya kalau memiliki itu, kalau saya memiliki barang ini, ya, itu saya punya otoritas. Tadi Ibu Abigail juga bilang tentang otoritas. Artinya saya berhak, saya berkuasa atas barang ini. Saya mau buang, saya mau pakai, saya mau kasihkan ke orang lain. Itu kita punya otoritas, kita punya hak. Kita menguasai, ya. Jadi kalau dikatakan kita diberi otoritas,
untuk bangsa dan negara ini. Setiap tanah yang kita injak itu ada di dalam otoritas kita, dan kita minta seperti Mazmur 104 ayat 30, Tuhan, kalau Engkau mengirimkan Roh-Mu, ya, semuanya itu akan berubah. Amin. Jadi kalau Tuhan mengirimkan Roh-Nya, dalam sekejap pandemi akan lenyap. Betul? Ya. Akan terjadi pembalikan keadaan. Sesuatu hal yang tidak bisa menjadi bisa, sesuatu yang gagal menjadi berhasil, ya. Sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Ya. Dan dikatakan Tuhan itu membarui. Muka bumi kita itu ada di muka bumi, saudara. Kita bukan ada di dalam bumi. Kita ada di permukaan bumi. Seluruhnya yang ada di permukaan bumi itu akan diperbarui. Amin. Hidup saudara akan diperbarui. Hati kita akan diperbarui. Pengikutan kita kepada Tuhan akan diperbarui. Perekonomian saudara dan saya akan diperbarui. Berkat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya itu akan diperbarui. Semua akan diperbarui. Rahasianya bagaimana? Kalau Tuhan mengirimkan Roh-Nya. Yang sakit akan disembuhkan kalau Tuhan mengirim Roh-Nya. Pagi ini kita sudah berdoa buat bangsa negara. Saat ini kita berdoa, masing-masing berdoa. Saya ajak masing-masing berdoa, minta Tuhan kirimkan Roh-Mu. Di mana Roh-Mu dikirimkan akan terjadi pembaruan. Amin. Akan terjadi sesuatu yang dikarenakan tercipta itu begini. Tercipta itu sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada, itu tercipta. Ya. Kita mikir, aduh saya mau ini tercipta tuh begini. Ya, kalau Tuhan ngomong jadi. Tapi kalau manusia yang namanya kita menciptakan sesuatu bagaimana? Kita punya imajinasi, menciptakan sesuatu dalam pikiran kita. Ya. Contohnya misalnya, saya punya cita-cita pulang dari tempat ini akan makan, misalnya mau makan di restoran enak, ceritanya ya ngimpi. Tercipta artinya begitu kita keluar dari tempat ini langsung kita lakukan eksekusi. Nah terjadi kan? Nah, itu artinya sesuatu hal yang tidak jadi masih di angan-angan itu akan terjadi. Kalau Tuhan itu mengirimkan Roh-Nya, apapun yang menjadi imajinasi kita, kerinduan kita, mimpi kita, itu akan menjadi nyata. Amin. Dan kalau Tuhan mengirimkan Roh-Nya, itu seluruh muka bumi akan diperbarui. Amin. Kekuatan saudara, kesehatan saudara, ekonomi saudara akan diperbarui. Yuk kita berdoa saat ini. Tuhan, kami percayakan firman-Mu di dalam Mazmur 104 ayat 30. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada, walaupun kami saat ini sedang streaming, maupun kami ada di rumah, maupun kami dalam perjalanan, apabila kami saat ini Tuhan mendengar akan firman-Mu ini, dan kami berdoa kepadamu, kami minta dengan sehati, kirimkan Roh-Mu. Di mana Engkau mengirimkan Roh-Mu, akan terjadi sesuatu tercipta. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ada di dalam kerinduan kami, apa yang di dalam mimpi kami, kalau Kau kirimkan Roh-Mu, maka semuanya itu akan menjadi daging, akan menjadi nyata. Kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami minta kirimkan Roh-Mu, kirimkan Roh-Mu. Karena saat Engkau mengirimkan Roh-Mu,
maka permukaan bumi ini akan diperbarui. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kirimkan Roh-Mu buat keluarga kami masing-masing Tuhan. Kirimkan Roh-Mu pada keluarga kami masing-masing, pada pribadi kami yang mempunyai banyak pergumulan. Kami minta di dalam nama-Mu, saat Kau mengirimkan Roh-Mu Tuhan, semua akan tercipta. Kalau Kau mengirimkan Roh-Mu Tuhan, permukaan bumi akan diperbarui. Hidup kami, keluarga kami akan diperbarui, ekonomi kami akan diperbarui, kesehatan kami akan diperbarui. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Roh-Mu bekerja, bekerjalah Tuhan. Kirimkan Roh-Mu saat ini melayang-layang di bumi Indonesia. Kiratara makaya sakaratara makapanama. Di dalam nama Tuhan Yesus, melayang-layanglah Tuhan Roh-Mu, kirimkan Roh-Mu, melayang-layang di bumi Indonesia, permukaan bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa melayang-layanglah kuasa-Mu, Roh-Mu di seluruh bumi ini, dimanapun juga kami berada dan berdiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Engkau akan memperbarui, yang rusak akan diperbarui Tuhan. Kami datang di dalam nama-Mu, semua barang yang rusak, semua barang-barang yang mengalami kerugian, Engkau perbarui di dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan Roh-Mu Tuhan, kirimkan Roh-Mu, akan terjadi pembaruan, akan terjadi yang sakit disembuhkan. Kirapakaya sangkaratala makaya sagalama. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami kejatuhan akan ditarik kembali dan mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Biarlah kami terus berjalan dan percayakan firman-Mu. Kirimkan Roh-Mu, maka semua akan jadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Kau Bapa yang luar biasa. Kau akan mengirimkan Roh-Mu yang mempunyai kekuatan dan kuasa yang melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, biarlah mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu. Telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau katakan. Bibir mulut Tuhan, biarlah bibir mulut kami ini mengucapkan perkataan-perkataan yang pas seperti yang Engkau ingin kami katakan. Biarlah hati kami hari ini Tuhan, hati kami terus melekat kepadamu. Dan segala ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami dipatahkan dan diputuskan semuanya Tuhan. Hilang dan lenyap oleh karena kuasa-Mu. Bapa yang di surga, ini tangan kami. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Kami minta pengurapan yang daripada-Mu. Supaya setiap tangan yang kami pakai untuk melakukan semua pekerjaan, semua pekerjaan kami menjadi berhasil. Tidak ada kegagalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mengalami kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Dan kami mengalami berkat-Mu hari ini kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Jadikan kami sebagai berkat buat bangsa dan negara kami. Jadikan kami berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjalan. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semua.